Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Kumajaya, NIM 210866157, Prodi PJS Kesri. Saya akan menyelesaikan pembahasan tentang zaman Yunani klasik, zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, zaman pra-Sokrates, zaman abad pertengahan, dan zaman modern. Yang pertama yaitu zaman Yunani kuno. Zaman Yunani klasik. Yunani klasik adalah periode yang berlangsung sekitar 200 tahun pada abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Dalam sejarah Yunani, selama periode ini banyak wilayah Yunani yang jatuh ke tangan Persia. Tetapi kemudian wilayah-wilayah Yunani ini kembali merdeka. Yunani klasik sangat berpengaruh terhadap Romawi dan juga menjadi landasan peradaban Barat. Selanjutnya yaitu zaman pra-Yunani kuno. Filsafat pra-Yunani kuno adalah filsafat yang dilahirkan karena kemenangan akal atas dongeng atau mite-mite yang diterima dari agama, yang memberitahukan tentang asal mula segala sesuatu, baik dunia maupun manusia. Para pemikir atau ahli filsafat yang disebut orang bijak yang mencari jawabannya sebagai akibat terjadinya alam semesta beserta isinya tersebut. Zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa ini tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada receptive attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap uninquiring attitude atau sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Sikap tersebut merupakan cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Zaman pra-Sokrates atau filsuf alam. Filsafat pra-Sokrates dapat dikatakan bahwa mereka adalah filsafat alam, artinya para ahli pikir yang menjadikan alam luas dan penuh keselarasan yang menjadi sasaran para ahli filsafat tersebut. Atau aja pemikiran adalah alam semesta. Tujuan filosofi mereka dalam memikirkan soal alam besar dari mana terjadinya alam itulah yang menjadi sentral persoalan bagi mereka. Filsafat pro-Sokrates adalah filsafat yang dilahirkan karena kemenangan akal atas dongeng yang diterima dari agama yang memberitahukan tentang asal muasal segala sesuatu, baik di dunia maupun manusia. Para pemikir atau ahli filsafat yang disebut orang bijak mencari jawabannya sebagai akibat terjadinya alam semesta beserta isinya tersebut. Filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah filsafat di era yang dikenal sebagai abad pertengahan. Periode sejarah yang membentang dari jatuhnya kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi sehingga periode Renaissance pada abad ke-16. Filsafat abad pertengahan dipahami sebagai sebuah proyek penyelidikan filosofis yang independen yang dimulai di Baghdad di tengah-tengah abad ke-8 dan di Prancis dalam masa pemerintahan Charlemagne. Pada kuartal terakhir abad ke-8, periode ini juga didefinisikan sebagai proses menemukan kembali budaya kuno yang pernah berkembang pada masa Yunani dan Roma pada periode klasik, dan juga membutuhkan untuk mengatasi masalah teologis dan untuk mengintegrasikan ajaran suci dengan belajar sekuler. Zaman modern. Filsafat modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat Barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolatisme. Waktu memunculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka dalam zaman modern. Masa modern menjadi identitas dalam filsafat modern. Pada masa ini, rasionalisme akan dipikirkan. Jadi kesimpulannya, menurut materi tersebut, dari setiap zaman itu ada kenaikan atau perkembangan zaman ke arah yang lebih maju dan pola pikirnya juga mulai maju. Dapat disimpulkan bahwa dengan berfilsafat kita lebih dapat memanusiakan diri, lebih mendidik dan membangun diri.
sehingga dapat mempertahankan sikap objektif dan mendasarkan pendapat atas pengetahuan objektif, dan tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan simpati atau antipati. Dengan filsafat diharapkan manusia dapat berpikir secara kritis. Adalah cuma itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.